Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan limpahan rahmat-Nya lah, maka saya sanggup menyelesaikan sebuah portofolio dengan tepat waktu. Berikut ini, saya mempersembahkan sebuah portofolio dalam memenuhi tugas akhir fisika serta yang menurut saya akan memberikan manfaat bagi yang membaca dan mempelajarinya. Melalui kata pengantar berikut, saya meminta maaf dan memohon permakluman bila mana terdapat kekurangan dan kesalahan dalam isi portofolio ini, yang membuat tidak sempurnanya portofolio berikut. Dengan ini, saya mempersembahkan sebuah portofolio dengan penuh rasa terima kasih, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi portofolio ini sehingga memberikan banyak manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nanti Putri dari 12 IPA 1 dengan nomor absen 35. Di video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang portofolio yang sudah saya buat. Di sini ada 3 lembar folio dengan bab yang berbeda. Yang pertama tentang teori relativitas khusus. Yang kedua ada tentang teknologi digital. Dan yang terakhir tentang keterbatasan sumber energi yang ada di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, selamat menyaksikan. Pembahasan yang pertama ada di bab teori relativitas khusus. Dimulai dari pengertiannya, relativitas khusus menunjukkan bahwa jika ada dua pengamat berada dalam kerangka acuan lembang dan bergerak dengan kecepatan sama, relatif terhadap pengamat lain, maka kedua pengamat tersebut tidak dapat melakukan percobaan untuk menentukan apakah mereka bergerak atau diam. Nah, jenis kerangka acuannya itu ada 2. Ada yang inersia dan non-inersia. Kalau yang inersia, itu kerangka acuannya itu nggak bisa dipercepat. Dan kalau non-inersia, kerangka acuan yang bergeraknya dipercepat. Nah, untuk geraknya sendiri, itu bergantung kepada siapa yang kerangka acuannya. Namun, hukum fisikanya tetap sama. Yang selanjutnya akan dibahas adalah pembuktian ether. Jadi, para fisikawan abad ke-19 itu berasumsi bahwa rumus listrik magnet tergantung pada kerangka acuan. Nah, lalu Michelson dan Morley melakukan eksperimen di tahun 1887 dan mereka membuktikan bahwa angin ether sebenarnya tidak pernah ada. Nah, para fisikawan meyakini bahwa gelombang elektromagnetik memang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang transformasi Galileo. Jadi, Galileo itu mengeluarkan beberapa rumus yang sudah bisa dilihat di dalam folionya, dan hukum gerak Newton hanya berlaku pada kerangka acuan inersia, sementara hukum gerak Newton tidak berlaku pada kerangka acuan non-inersia. Pada transformasi Galileo, berdasarkan cara berpikir Newtonian, dia mengungkapkan bahwa waktu menurut kerangka acuan yang bergerak akan sama dengan waktu menurut kerangka acuan yang diam. Next, kita akan membahas tentang relativitas Einstein. Jadi, Albert Einstein mengeluarkan beberapa postulat. Yang pertama, semua hukum fisika sama dalam semua kerangka inersia. Dan yang kedua, kelajuan cahaya di ruang hampa sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second diukur oleh semua kerangka inersia. Dan perlu diingat, relativitas Einstein hanya berlaku untuk kerangka acuan inersia. Jika kerangka acuannya non-inersia, relativitas Einstein tidak bisa diberlakukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang transformasi Lorentz. Dari transformasi yang lain, ini adalah salah satu yang paling banyak rumusnya, dan transformasi Galileo tidak bisa digunakan untuk kasus-kasus yang bendanya itu bergerak sangat cepat mendekati cahaya. Dan juga tetapan Lorentz ditemukan oleh Albert Einstein. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsekuensi transformasi Lorentz. Di sini ada 3 konsekuensi yang bisa terjadi, yaitu dilasi waktu, kontraksi panjang, dan pemampatan massa. Nah, karena ada 3, kita bahas satu dulu ya. Yang pertama ada dilasi waktu. Jadi dilasi waktu ini bisa dibilang seperti pemuluran waktu. Waktu yang diukur pengamat yang bergerak terhadap kejadian itu selalu lebih besar. Artinya waktunya makin lambat. Nah, untuk yang kedua, kontraksi panjang atau penyusutan adalah panjang batang menurut pengamat yang melihat batang bergerak akan selalu lebih pendek daripada panjang batang menurut pengamat yang melihat batang diam.
Nah, yang ketiga dan yang terakhir ada pemampatan massa. Di sini ada dua pengertian, yaitu massa relativistik dan massa diam. Kalau massa relativistik itu massa yang diukur oleh kerangka acuan yang bergerak terhadap benda yang diukur. Sementara massa diam adalah massa yang diukur oleh kerangka acuan yang diam terhadap benda yang diukur. Jadi mereka saling keterbalikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kecepatan relativistik. Di sini ada beberapa kasus. Untuk kasus yang pertama, contohnya seseorang bergerak di dalam kereta dengan arah gerak orang searah dengan gerak kereta. Jadi misalkan dua-duanya itu akan ke kanan. Seperti itu. Yang kedua, untuk kasus kedua, contohnya seseorang bergerak di dalam kereta dengan arah gerak orang berlawanan arah dengan gerak kereta. Jadi misalkan arah gerak keretanya ke kanan, orangnya ke kiri. Dan untuk kasus yang terakhir, seseorang bergerak di dalam kereta dengan arah gerak searah dengan arah gerak kereta, yaitu ke kiri. Nah, sekarang kita sudah berganti bab ke bab teknologi digital. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai sinyal. Sinyal adalah suatu bentuk informasi yang dihasilkan oleh pemancar dan ditransmisikan atau diteruskan melalui suatu media dalam bentuk gelombang elektromagnetik, arus, dan lain-lain. Macam-macam sinyal ada dua, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Untuk sinyal analog, sinyal yang ditransmisikan secara terus-menerus atau kontinu dengan amplitudo gelombang yang bervariasi di antara nilai maksimum dan nilai minimum. Sementara sinyal digital adalah sinyal yang ditransmisikan secara terpisah atau diskret dalam bentuk data yang bernilai 0 atau 1. Nah, untuk teknologi digital sendiri itu sebetulnya apa sih? Jadi, teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi. Jadi, teknologi digital itu pada dasarnya hanyalah sistem penghitung cepat yang memproses semua bentuk informasi dalam kode digital atau nilai numerik. Nah, diadakannya teknologi digital tuh untuk memudahkan kegiatan sehari-hari sebetulnya, mulai dari pekerjaan, pendidikan, menikmati hiburan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sudah bisa terlihat dalam video, di situ ada tabulasi yang berisikan perbedaan antara teknologi digital dan analog. Pembeda yang pertama adalah dari akurasi. Di sini, teknologi digital tentu saja lebih unggul daripada teknologi analog karena tidak terpengaruh oleh noise dan intervensi. Kemudian, dalam penyimpanan juga lebih unggul karena lebih mudah disimpan dan bisa dikonversi ke format yang digital, sementara analog belum bisa karena tempat penyimpanannya tidak ada yang baik. Selanjutnya, untuk transmisi, lagi-lagi teknologi digital lebih unggul karena dapat ditransmisikan dalam jarak jauh dengan sedikit kehilangan kualitas, sementara teknologi analog belum bisa ditransmisikan sebab cenderung menurun pada jarak. Dan terakhir adalah pemrosesan. Jadi, teknologi digital lebih mudah diproses dan dimanipulasi menggunakan komputer, sementara teknologi analog itu cukup sulit untuk proses dan dimanipulasi sehingga membutuhkan waktu yang lama. Kelebihan dan kekurangan dari teknologi digital, salah satunya kelebihannya itu data yang dikirimkan dari satu tempat ke tempat lain tidak terpengaruh oleh cuaca dan noise karena data yang ditransmisikan dalam bentuk sinyal digital. Kekurangannya salah satunya itu kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital, kemungkinan tercurinya data digital yang penting, dan lain-lain. Untuk manfaatnya tentu saja hampir di semua bidang. Yang paling mencolok itu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang komunikasi, dan bidang bisnis. Selanjutnya kita masuk ke contoh teknologi digital. Jadi di sini ada beberapa contoh. Yang pertama ada AI atau Artificial Intelligence, e-money atau electronic money, dan yang terakhir teknologi wireless. Contoh dari AI itu Siri yang ada di iPhone, Google Now, media sosial, autocorrect, Netflix, Spotify, dan lain-lain. Untuk e-money, jadi caranya itu seseorang bisa bertransaksi secara fleksibel dan nyaman tanpa perlu mengeluarkan uang kertas. Dengan bantuan e-money, hanya perlu scan barcode yang sudah tersedia untuk membayar sesuatu, jadi lebih praktis. Selanjutnya, untuk teknologi wireless, contohnya Wi-Fi, satelit, Bluetooth, radio siaran, inframerah, dan over the air.
Terakhir yang akan kita bahas dalam bab teknologi digital adalah penyimpanan data. Nah, penyimpanan data ini ada dua cara, dengan analog dan digital. Kalau analog itu media yang digunakan data-data analog berupa suara, gambar, dan lain-lain. Contoh barangnya yang bisa digunakan untuk menyimpan datanya biasanya dengan piringan hitam atau pita magnetik. Sementara untuk yang digital, itu media yang digunakan adalah data-data digital berupa sinyal tegangan listrik dan lain sebagainya. Media penyimpanannya itu bisa dibagi menjadi dua, media penyimpanan volatil dan non-volatil. Untuk yang volatil, contohnya memakai RAM atau Random Access Memory. Sementara untuk yang non-volatil, biasanya pakai ROM atau Random Only Memo, cakram optik, CD dan DVD, memory card, flash disk, dan hard disk. Nah, sekarang kita sudah sampai di bab terakhir kita, yaitu keterbatasan sumber energi. Di sini, kita lebih banyak untuk membahas SDA yang bisa diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Untuk ciri-ciri SDA yang terbarukan, itu tentu saja bisa diperoleh secara ulang, dapat dipulihkan secara alami. Jika dikelola dengan baik, sumber dayanya tidak akan habis, dan juga eco-friendly. Contohnya, energi angin, air, dan matahari. Untuk sumber energi tak terbarukan, ciri-cirinya, waktu pemulihannya memerlukan waktu yang sangat lama, akan suatu saat habis jika digunakan terus-menerus, dan tidak ramah lingkungan. Contohnya seperti batu bara dan minyak bumi. Dan bisa terlihat di dalam video ada tabulasi yang berisikan penggunaan sumber energi dalam sektor industri, transportasi, rumah tangga, dan komersial. Selanjutnya kita akan membahas tentang dampak penggunaan dari sumber energi yang berlebihan. Yang pertama, penggunaan bahan bakar fosil menghasilkan emisi karbon dioksida yang lebih banyak dibandingkan sumber daya yang lain, dan polutan yang menyebabkan pencemaran udara. Yang kedua, kegiatan pertambangan, eksplorasi dan eksploitasi yang terus-menerus menyebabkan kerusakan ekosistem dan lahan. Dan yang terakhir, limbah hasil pengolahan SDA yang dibuang dapat menimbulkan pencemaran air. Di sini juga saya menuliskan pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Yang pertama ada PLTA yang dari air, PLTG dari gas, PLTU dari uap, PLTGU dari gas uap, PLTD dari tenaga diesel, PLTP dari panas bumi. Selanjutnya kita akan membahas solusi dari keterbatasan ini. Yang pertama, melakukan penghematan energi dengan cara mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi penggunaan listrik, atau mencari energi alternatif seperti biomasa, biofuel, angin, matahari, laut, nuklir, panas bumi, dan juga air. Nah, di antara energi alternatif tersebut kita bisa memilih. Jadi misalkan seperti angin itu cocok di daerah pantai dengan kecepatan angin yang relatif tinggi, seperti itu. Bioetanol itu merupakan bahan bakar alkohol dari tanaman jagung, kentang, gandum, dan tebu. Sementara biogas itu diperoleh dari membusukkan makanan dan sampah organik, sementara biodiesel adalah minyak dari tumbuhan yang dicampur solar sebagai BBM. Nah, angin dan laut sangat cocok dijadikan energi alternatif di daerah pantai dan laut, karena dia bisa memanfaatkan gelombang laut, arus laut, panas laut, dan pasang surut air laut. Yang terakhir, nuklir itu juga keunggulannya itu sangat besar, seperti matahari, dia memiliki energi yang besar. Namun dia juga memiliki kelemahan, teknologinya tinggi, dan kurangnya penerimaan masyarakat karena kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai resiko dan manfaat serta penanganan bahaya PLTN. Oke, sekian video yang bisa saya buat dari materi yang ada di dalam portofolio fisika saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in another video. Thank you guys. Bye.